Resian kene, Tin. Biasane kowe ngopi ning warung Eugene tuk, nek rayo nunut ngopi ning dalem Mbah Purwo. Lah, saya ngopi di sini rak supaya bisa ketemu jenengan toh, Kang. Loh, daun opo? Biasa kan, nanggap Kang Natno cerita toh ya. Bacaannya Kang Natno kan cukup lumayan banyak sebagai penulis cerita. Koleksi buku-buku jenengan juga banyak. Selain itu, saya lagi bludrek, Kang. Weh, bludrek ngopo, Din? Manuk kesayangan saya telah gugur, kan? Mati. Lambimu, Din. Manuk kok nganggo istilah gugur barang. Lah, dia selama ini lah berjuang menghibur saya bendino, toh, Kang. Sayangnya, waktu manuk saya sengaja tak keluarkan dari kandang untuk dielus-elus, dia mendadak disangklap sama Tukini. Heh, Tukini kisah apa? Nama kucing betina punya Mbak Yu saya, kan. Bukan hanya disangklap, tapi diburakot dengan ganas. Ya langsung gugur, toh, Kang. Ya wes, berarti wes nasibmu. Sesuk golek meneh ning alas pinggir desa. Mulane, kan, saya sedang butuh dihibur saat ini dengan cerita-cerita Kang Yatno. Ya cerita-ceritaku kebanyakan serba horor, Jidin. Aku kan penulis horor. Engko kowe mulai malah wedi. Sepeda ontelmu malah ditinggal di sini, njaluk diterti pakai Vespaku. Ya, itu urusan nanti saja, Kang. Memangnya Kang Yatno punya cerita apa, toh? Kok sampai medeni saya seperti itu? Oh, apa ya? Anu wae. Tentang catatan seorang penulis Belanda bernama H.A. van Hien yang pernah tak bawakan dalam bentuk podcast beberapa waktu lalu. Van Hien ini datang ke Jawa tahun 1800-an sebagai seorang antropolog dan akademisi. Dia tertarik meneliti kebiasaan masyarakat Jawa masa itu yang sama sekali berbeda dengan kebiasaan orang Eropa. Sejumlah catatannya itu lantas dibukukan dengan judul De Javaanse Geestenwereld atau Dunia Roh Jawa di tahun 1896 sampai sebanyak 5 jilid. Mungkin lebih malah. Pun, manut Kang Natno mawon. Pokoknya, dia carane supaya bludrek saya hilang dan rami kiri manuk terus, Kang. Wah, ya wis. Begini, Tin. Sejak kedatangannya pertama kali ke Hindia Belanda atau Indonesia saat ini, H.A. van Hien merasa aneh dengan lingkungan yang baru diinjaknya. Pada awalnya, Van Hien ini menganggap bahwa hari baik itu merujuk pada kondisi cuaca yang baik atau buruk. Namun, kebingungannya muncul ketika ia menyebut sebuah pagi yang cerah sebagai hari baik. Nah, sementara sebaliknya, seorang pemimpin lokal justru menyatakan bahwa hari itu sebenarnya adalah hari buruk. Kejadian ini menjadi segala awal di mana dia kemudian masuk ke dimensi lebih dalam ke masyarakat Jawa dan mendapatkan tema penulisan yang lantas diberinya judul besar seperti di atas tadi. Sebagai orang baru, dia tentu saja pertama-tama bertanya pada sesama orang Eropa yang lebih dulu tinggal di Jawa tentang kebiasaan unik masyarakat masa itu. Tapi lama-lama Van Hien segera menyadari bahwa pengetahuan orang Eropa di sekitarnya itu termasuk minim mengenai topik tersebut. Membuatnya menjadi kesulitan untuk mendapatkan informasi yang memadai. Van Hien
kemudian menulis surat kepada seorang penjual buku terkemuka. Tapi buku-buku jualannya dipandang kurang memiliki referensi terpercaya. Selain menganggap teman-teman Eropanya kurang paham, Van Hien juga menemukan bahwa ternyata hanya segelintir penduduk asli yang benar-benar memahami topik yang akan diangkatnya. Ini menimbulkan pertanyaan bagi Van Min. Apakah ketidakpahaman itu muncul karena kurangnya taktik dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal, atau disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadap adat dan kepercayaan yang ada selama ini? Nah, setelah melakukan penelitian selama 10 tahun, Van Hien mulai bisa menilai bahwa selama ini orang Eropa ternyata memang kurang bijaksana dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal, apalagi memahami ilmu unik yang diwariskan sekian lama dan disebut dengan payataman atau perhitungan yang menjadi inti dari segala gerak langkah orang Jawa. Menurut Van Hien, ilmu itu mungkin dirahasiakan dan dijaga ketat oleh mereka, sehingga tidak bisa sembarang orang mampu mempelajarinya. Namun, dia mendapatkan referensi yang cukup baik di Pegunungan Tengger melalui orang-orang yang biasa disebut Tiang Tengger. Ilmu ini terungkap dari teks-teks mereka yang berisi tentang penghormatan terhadap langit, matahari, bulan, bintang, angin, hujan, dan awan sebagai pengadu kekuatan alam yang berbeda. Dari pergerakan itu semua, setelah melewati sejumlah perhitungan, barulah diketahui mana hari baik, mana hari buruk. Oh, mungkin yang dimaksud oleh Van Hien itu ilmu perhitungan yang biasa disebut primbon, kan? Mbak Bowo pernah menceritakan pada saya tentang itu. Primbon memuat berbagai pengetahuan yang menghubungkan tiap detak-detik kehidupan manusia dengan alam semesta dan menjadi pedoman dalam membuat keputusan orang-orang Jawa di masa lampau. Lah, ya benar, Tim. Memang petaman itu yang dimaksud Van Hien. Di sisi lain, dia menemukan istilah ngelmu dalam penelitiannya. Tapi ngelmu bagi orang Jawa ternyata bukan hanya diartikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas. Istilah ini merujuk secara lebih khusus pada penggunaan mantra atau rapalan dalam maksud ilmu gaib. Beberapa ngelmu yang dicatat oleh Van Hien diantaranya adalah ngelmu mengembalikan sesuatu yang dicuri ke tempat semula dengan cara mengucapkan mantra sembari menggigit kulit bibir dan hidung, lalu memukul 3 batang sapu. Juga ada ngelmu yang terkesan tidak masuk akal, tapi nyatanya memiliki rapalan, seperti berubah menjadi binatang tertentu, berinkarnasi setelah kematian, tidak terluka atau kebal senjata, memperoleh perempuan atau gadis yang diinginkan dengan cara mengubah kehendak hatinya, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu itu juga memiliki nama, seperti misal puter giling, yakni ilmu untuk membuat suami atau istri yang melarikan diri kembali ke pasangannya. Ada juga pemelarisan untuk membuat barang dagangan laku keras atau diminati. Kemudian ada juga ilmu kencana untuk mengetahui cara mendatangkan kekayaan dan macam-macam lainnya. Dalam perjalanannya ke desa-desa dan pelosok terpencil, Van Hien juga mencatatkan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib, seperti misal sosok danyang atau Kang Mbau Rekso. Dia adalah entitas tidak terlihat yang diyakini hadir di lokasi desa sejak zaman dahulu, sejak sebelum desa itu sendiri berdiri. Roh ini memiliki peran utama
dalam melindungi dan menjaga desa, bahkan sejak desa tersebut baru didirikan. Desa dan penduduknya menganggap segala kenyamanan yang mereka nikmati selain berasal dari Tuhan, juga berasal dari penjagaan Sang Danyang. Namun, jika terjadi musibah atau kesialan, Sang Danyang dianggap sedang marah karena adat penghormatan telah diabaikan, sehingga Danyang desa pergi meninggalkan mereka. Menurut catatan Van Hin, penghormatan terus-menerus diberikan kepada Sang Danyang dalam berbagai acara. Rumah-rumah memiliki sudut suci tertentu, di mana mereka kadang membakar kemenyan sebagai tanda penghormatan. Tempat yang dianggap kediaman Danyang desa seringkali berada di bawah pohon besar, di batu besar, atau bahkan sawah dan pemakaman. Tempat-tempat ini dianggap suci dan dijaga dengan pagar rendah, sering pula dilengkapi dengan atap. Selain memberi persembahan dan membakar kemenyan, bagian bawah pohon atau altar dipoles dengan poreh atau ditaburi bunga dan benda-benda lainnya. Danyang desa juga diyakini muncul dalam mimpi, memberi peringatan atau nasihat kepada penduduk desa jika akan terjadi sesuatu dengan membakar kemenyan dan melakukan persembahan secara teratur. Mereka percaya bahwa segalanya menjadi harmonis antara yang terlihat maupun tidak terlihat. Tapi di antara mereka ada yang kuat maupun yang kurang kuat, khususnya pada kelompok desa yang berdekatan. Mereka yang terkuat disebut sebagai Danyang Tuwo atau yang tertua dan paling terkemuka. Pada acara perayaan seperti pernikahan atau bersih desa, Danyang yang paling kuat dihormati bersama Danyang desa mereka sendiri. Acara bersih desa tersebut seringkali berlangsung di rumah kepala desa terkait. Pada acara ini, sesepuh desa akan berbicara menyapa tamu dan hadirin. Di kesempatan itulah, sang sesepuh selain mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, juga kepada Danyang desa, Roh Pelindung kompleks desa, serta Danyang Tuwo. Unik juga hasil pencatatannya Van Hin ya kan? Ya, walau sebagai orang barat, dia hanya seperti memotret pemandangan saja. Dia belum mampu menjelaskan secara mendalam hal-hal di balik itu semua. Apa dia tidak mendapatkan penjelasan dari pemandunya atau sesepuh setempat waktu itu ya? Ya, jangan anggap masa sekarang seperti masa tahun 1800-an itu, Din. Dalam dugaanku, masa itu masyarakat kita belum mampu menjelaskan segalanya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami orang-orang seperti Van Hin. Bangku sekolahan masih sangat langka, sehingga menjelaskan sesuatu yang bersifat tradisi paling mentok ya pokoknya ngono. Sudah dari sananya seperti itu. Oh iya ya, benar juga kan. Lalu Van Hin mencatat apa lagi kan? Nah, ini yang paling unik, Din. Yakni ketika Van Hin membuat daftar entitas tidak kasat mata lainnya nyaris 100 nama. Di antara entitas yang ditulis dalam buku terbitan 1896 itu, bahkan sepertinya sudah punah atau jarang disebut lagi di era sekarang. Loh, sudah punah bagaimana tuh Kang? Masa entitas gaib bisa punah? Ya maksudnya, sudah jarang disebut-sebut oleh orang sekarang. Sudah tidak populer lagi, Din. Eksistensinya telah digantikan oleh makhluk-makhluk halus yang muncul zaman modern, seperti pocong dan suster ngesot. Loh, pocong termasuk makhluk halus zaman modern tuh Kang? Loh, nyatanya, di daftar entitas yang ditulis oleh Van Hin tahun itu, nama makhluk halus itu tidak ada sama sekali. Satu-satunya yang hampir mirip namanya Wedon,
dan sepertinya lebih menyeramkan karena berdampak secara fisik. Dijelaskan oleh Van Hien bahwa wedon berbentuk seperti kain putih dan penampakannya muncul melintang di jalan sepi. Jadi dia itu horizontal, semacam rebahan mungkinlah. Dia tidak pernah muncul di kerumunan orang karena sepertinya takut diketahui. Namun ada kalanya dia terpergok oleh orang yang sedang berjalan sendirian di kegelapan. Karena terpergok, makhluk itu menjadi reaktif dan menyerang orang tersebut. Tidak diketahui bagian mana yang diserang. Namun setelah penyerangan itu, korbannya menjadi sakit cukup lama hingga membebani keluarga. Oh, begitu toh karakternya wedon itu. Lalu, ada apa saja lagi kan? Ya, seingatku saja ya, Din. Soalnya agak banget sih. Di antaranya adalah Sambang. Sambang adalah roh jahat yang membawa segala jenis penyakit dan ketidaknyamanan. Roh ini dianggap selalu berkeliaran dan mencari korban, sekaligus merupakan perwujudan angin dan uap yang tidak sehat. Oleh karena itu, Sambang sangat ditakuti oleh masyarakat Jawa masa itu. Mereka berusaha untuk meredakan kemarahan Sambang dengan berbagai cara, seperti memberikan persembahan dalam bentuk rokok dan sebagainya. Nah, menurut Van Hien, untuk terbebas dari Sambang, masyarakat Jawa kala itu memiliki berbagai ritual dan rapalan mantra. Segala tahapan ritual harus diikuti dengan ketat karena ditentukan berdasarkan lokasi di tubuh orang yang terkena penyakit. Misalnya, rapalan untuk penyakit kaki harus diucapkan pada hari Minggu. Sedangkan rapalan untuk penyakit sendi pada hari Senin dan seterusnya. Saat ritual, orang yang sakit atau orang yang mengucapkan mantra juga harus memegang buah pinang, karena diyakini akan membawa pergi penyakit tersebut setelah buah pinang itu dibuang. Jika usaha ini berhasil, dalam rangka menunjukkan rasa terima kasih, Sambang kadang disebut Sambang Wangi, yakni Sambang yang harum. Sebaliknya, jika usaha untuk meredakan kemarahan Sambang tidak berhasil, Sambang akan disebut Sambang Panger, yakni Sambang yang menyebarkan bau busuk. Selanjutnya adalah Jatinyaran. Jatinyaran adalah setan jahat yang sering membawa keputusasaan kepada petani. Makhluk ini oleh masyarakat setempat digambarkan sebagai raksasa yang menakutkan, bersenjatakan gada berat. Ia dipercaya menyebabkan berbagai penyakit menyebar di kebun dan tanaman tinggi milik petani. Akibatnya, panen buah pohon dan tanaman kadang-kadang gagal selama bertahun-tahun oleh ulah Jatinyaran. Meskipun Jatinyaran tidak langsung berbahaya bagi manusia, dia harus selalu diperlakukan sebagai teman agar dapat mencegah kerusakan yang dia sebabkan. Persembahan yang diberikan kepada Jatinyaran biasanya 3 bentuk, yakni makanan, minuman, dan sesajian. Makanan yang diberikan biasanya berupa nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Minuman yang diberikan biasanya berupa tuak atau arak. Sesaji yang diberikan biasanya berupa bunga, tupa, atau kemenyan. Nah, persembahan ini diberikan di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat tinggal Jatinyaran, seperti di bawah pohon besar atau di dekat kebun. Persembahan ini biasanya diberikan pada malam hari, yakni saat Jatinyaran dipercaya sedang aktif. Dengan memberikan persembahan kepada Jatinyaran, petani berharap agar setan jahat ini dapat dijinakkan dan tidak lagi mengganggu panen mereka.
Nah, entitas lain yang dicatatkan oleh Van Hien adalah Rijal atau Wrijal. Wrijal adalah setan jahat yang sering membawa penyakit pada ternak dan hewan bermanfaat lainnya. Dia digambarkan sebagai makhluk setengah kuda, setengah manusia, mirip kuda sembrani, namun memiliki 2 tangan dan 4 kaki berkuku. Biasanya, Rijal muncul dengan menarik roh lain yang berhasil ditangkapnya dengan rantai berat melalui udara. Suara berderak dari rantai tersebut, serta raungan dan rintihan dari korbannya, membuat manusia menjadi takut. Meskipun Rijal tidak lebih berbahaya daripada Jatingaram bagi manusia secara langsung, namun ia tetap saja malapetaka. Dia dianggap menyebabkan penyakit pada ternak dan semua hewan yang bermanfaat bagi manusia. Hewan ternak yang melintasi jalurnya seringkali mati begitu saja. Persembahan yang diberikan kepadanya mirip dengan persembahan untuk Jatingaram, namun diletakkan di persimpangan jalan atau dekat peternakan pada malam hari. Selain itu, Van Hien juga mencatat adanya entitas bernama Cinunuk. Cinunuk ini adalah roh jahat yang berbentuk raksasa besar yang berkeliaran di hutan. Ia sering menyebabkan kerusakan pada pepohonan dan semak-semak. Akibatnya, manusia yang mencari tetumbuhan atau buah hutan liar tidak mendapatkannya karena sudah dirusak oleh Cinunuk. Ada juga Mentek. Mentek adalah roh jahat yang berbentuk anak kecil berusia 4 hingga 5 tahunan. Nah, Mentek ini adalah musuh utama tanaman padi. Ketika Mentek melintas di atasnya, tanaman padi seperti diserang hama yang tidak diketahui. Akibatnya, padi tidak menghasilkan buah atau hanya sedikit, bahkan kadang-kadang mati sama sekali. Jika terjadi di sebagian besar persawahan, bahaya kelaparanlah ancamannya. Mentek juga kadang berbahaya bagi pohon buah yang siap panen. Oleh karena itu, penduduk lokal masa itu berusaha memberikan penghormatan dan persembahan agar entitas itu bersikap baik. Nah, yang ini secara bentuk cukup menyeramkan, yakni memeti usus atau setan usus. Memeti usus digambarkan oleh penduduk masa itu sebagai massa besar usus yang terpiling dan bergerak-gerak. Roh ini sering muncul di tempat-tempat yang sepi seperti hutan, sawah, atau kuburan. Memeti usus memiliki kekuatan untuk membuka dan melilitkan diri di sekitar manusia atau hewan yang bersentuhan dengannya. Korban akan menjadi setengah mati tertekan dan biasanya tidak selamat tanpa pengorbanan yang besar. Ada pula dalam daftar itu entitas bernama Kemaman. Entitas ini di desa-desa sekarang ini kadang masih sering disebut, cuman sudah jarang sekali sepertinya. Kemaman adalah roh jahat yang ditakuti karena kemampuannya untuk menyebabkan penyakit pada orang yang ditemuinya. Roh ini berwujud bola api besar yang terus-menerus berkelap-kelip dan padam. Sering terlihat pada malam hari di rawa-rawa yang sepi atau ladang terbuka. Hanya melihat Kemamang saja, konon orang sudah akan jatuh sakit akibat pengaruhnya yang kuat dan sangat jahat. Ada pula yang disebut Lodro. Lodro ini adalah roh pengembara atau jiwa penjahat yang bertujuan untuk menggoda manusia agar melakukan berbagai perbuatan jahat. Roh ini dapat mengecilkan dirinya dan masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah berada di dalam tubuh manusia, Lodro akan berusaha mengubah sifat manusia, membimbing tindakan mereka agar selalu berbuat salah atau jahat,
dan akhirnya membuat korbannya menjadi terbiasa melakukan hal-hal salah atau jahat. Selanjutnya adalah pacak. Pacak adalah roh jahat yang menyesatkan. Roh ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti wanita cantik, pria tampan, atau malah binatang buas. Pacak akan menggoda manusia untuk melakukan berbagai kejahatan, seperti mencuri, menipu, atau membunuh. Jika manusia tergoda oleh pacak dan melakukan kejahatan, maka pacak akan selalu mengikutinya dan mengarahkannya untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, korban tersebut akan mengalami kecelakaan atau kematian. Weh, seram juga catatan Van Hin ya kan? Dari beberapa entitas yang disebutkan tadi, sebagian besar memang sudah jarang saya dengar. Lah, kalau tadi itu entitas jahat semua, lalu apa ada entitas lain yang sifatnya baik, Kak? Maksud saya yang karakternya bersifat sebagai pelindung begitu loh, Kak. Dilalahnya ada, Tin. Van Hin juga turut mencatatkannya. Entitas ini mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengarnya. Roh ini dianggap pelindung dapur dan digambarkan sebagai nenek tua berwajah lebar. Nyi Dawong dipercaya memiliki kemampuan untuk menjaga dapur agar tetap bersih dan aman. Dia juga dipercaya dapat membantu makanan agar tidak gosong dan kayu bakar dapat menyala dengan baik. Untuk menghormati Nyai Towo atau Nini Towong, pembantu dapur dan pemilik rumah biasanya memberikan persembahan berupa bunga dan menyiram peralatan dapur menggunakan air wangi setiap malam Jumat. Nini Towong biasanya diwujudkan tiap malam satu suro menggunakan sebuah tutup kelapa dengan diberikan hiasan yang seakan-akan mata, hidung, mulut, dan telinga. Selanjutnya adalah Nini Amo. Dia adalah roh pelindung wanita yang melayani dan melindungi anak-anak dari lahir hingga mereka menikah. Roh ini digambarkan juga berbentuk nenek tua yang berwajah ramah. Pasangannya adalah Kaki Among. Kaki Among adalah roh baik yang melindungi anak-anak kecil. Meskipun tidak terlihat, dia dianggap memiliki bentuk seorang kakek tua. Ada pula Bekecil, yakni roh yang biasanya berada di pekarangan rumah dan bertugas melindungi tempat penghuni rumah maupun tempat tinggalnya sendiri. Ada pula Didir. Didir adalah roh tidak terlihat yang berada di taman, tidak berbahaya dan senang bergaul dengan orang yang berjalan sendirian atau bergerak di antara manusia. Dia memberitahu kehadirannya melalui suara yang mirip dengan suara belalak. Selain itu, masih ada lagi roh-roh yang sifatnya mengganggu dan sekedar menakuti manusia, meski tidak memiliki dampak secara fisik. Di antaranya adalah Jangitan. Jangitan adalah roh hutan jahat yang dapat mengambil bentuk semua hewan berkaki empat dan merayap serta burung yang tujuannya adalah mengganggu pertapa, pemburu atau orang yang melewati hutan. Jangitan mengarahkan mereka ke tempat yang salah dan malah mendekatkan korbannya pada hewan buas. Lalu ada Keblak. Keblak adalah roh tidak terlihat yang berada di taman serta merayap di atas tanah dan hanya menakuti manusia dengan suara yang dibuatnya. Suara itu mirip dengan suara ketukan yang terjadi ketika tangan berkontak dengan tanah. Oleh karena itu, dia dinamai demikian. Ada pula Pitena.
Pitna adalah roh yang terbang dan menyapu seseorang. Orang yang disentuh oleh pitna biasanya menjadi ketakutan dan teringat sampai kapanpun. Ada pula yang bernama Koda. Koda adalah roh tidak terlihat lain yang mengganggu dan muncul tidak hanya di jalan, melainkan juga di pekarangan, dan hanya ada untuk menyusahkan manusia dengan menimbulkan segala macam ketidaknyamanan. Selain beberapa entitas yang telah disebutkan, sebenarnya masih banyak entitas gaib lain yang dicatatkan oleh Van Hintin, termasuk yang dianggap memiliki kekuatan besar. Beberapa di antaranya sudah sering kita dengar, seperti misal Ratu Kidul dan Nyi Bloro. Saya kok malah jadi bertanya-tanya ya, Kang. Mengapa Jawa atau Indonesia pada umumnya memiliki sedemikian banyak entitas gaib? Apa memang benar begitu, Toya? Ya tentu saja tidak begitu. Jika kita memandangnya menggunakan kacamata modern, Tin. Menurutku, hal yang demikian terjadi karena adanya beberapa faktor. Pertama, Indonesia memiliki beragam suku dan budaya dengan mitologi dan cerita-cerita tradisional mereka sendiri. Keberagaman ini menciptakan banyak varian makhluk gaib dan cerita-cerita mistis. Di Pulau Jawa sendiri, tiap wilayah bisa dikatakan punya tradisi sendiri-sendiri, sehingga kepercayaan terhadap hal-hal yang sifatnya supranatural pun juga berbeda-beda. Yang kedua, lingkungan alam di Indonesia juga sangat kaya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kadang sulit dipahami inilah yang menyebabkan masyarakat menjelaskan fenomena alam menggunakan caranya sendiri. Dan yang ketiga, kita mendapatkan banyak warisan cerita lisan. Leluhur kita memiliki kebiasaan memberikan pesan-pesan moral secara tersembunyi melalui cerita lisan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan. Melalui cerita-cerita yang mudah diingat dan merasuk secara psikologis, generasi selanjutnya diharapkan mampu memelihara alam hidup mereka, karena alam yang sama pula lah yang akan diwariskan pada keturunan berikutnya.